Pembajakan terjadi di atas langit biru. Namun kisah pembajak berakhir pilu. Halo, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada episode kami hari ini, kami akan membahas mengenai kejadian pembajakan yang terjadi pada Philippine Airlines penerbangan 812 yang kala itu melayani rute domestik di Filipina, yaitu antara Bandara Internasional Francisco Bangoy di Davao menuju ke Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila. Dan pada 25 Mei 2000, pesawat ini dibajak oleh seorang pria misterius tepat sebelum mendarat. Nah, jenis pesawat yang terlibat di dalam peristiwa ini adalah Airbus A330 seri 300 yang masih baru menjadi bagian maskapai. Dan di dalam penerbangan ini terdapat 278 penumpang dan 13 kru dengan totalnya adalah 291 orang. Nah, sebelum kami masuk ke bagian lebih dalam, kami mendorong teman-teman untuk like, subscribe, komen, dan juga share di platform seperti YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada saran mengenai episode ini atau episode yang ingin dibahas selanjutnya, boleh banget untuk komen di bawah. Jadi kisah pembajakan yang cukup unik ini terjadi ketika waktu itu seorang pembajak yang bersenjatakan sebuah pistol dan granat menembak-nembak di kabin serta menuntut masuk ke dalam kokpit. Wah. Dan ini peristiwanya sebelum 9/11 ya. Jadi memang keamanan itu agak kurang ya. Dan waktu itu entah bagaimana pilot pesawat ini tidak ingin menuruti keinginan pembajak. Padahal sebelum 9/11 ini. Dan waktu itu karena pilot tidak menuruti keinginan pembajak dan pembajak tidak diizinkan masuk ke kokpit, pembajak ini marah dan akhirnya menuntut para penumpang untuk masukin barang berharga mereka ke dalam sebuah tas. Jadi pada dasarnya ngerampok di atas pesawat. Nggak minta tuntutan aneh-aneh ya? Iya. Tapi hanya merampok aja. Merampok itu kejahatan-kejahatan ringan sepertinya. Iya. Aneh-aneh sebetulnya. Dan waktu itu pembajak memerintahkan pilot untuk menurunkan ketinggian dan tekanan. Dan waktu itu pembajak itu berusaha kabur dari pesawat. Waktu pesawatnya posisi di atas udara. Dan waktu itu dia menggunakan sebuah parasut homemade. Dan waktu itu lucunya, parasutnya itu memang sudah dirancang, disiapkan. Tapi parasutnya itu tidak punya tali penarik. Wah, konyol sekali. Ini pembajak kurang prepare sepertinya, kurang niat membajak. Dan waktu itu akhirnya dia nambahin selempang tali buat bisa narik parasutnya itu. Dan waktu itu ketika pintu sudah dibuka, pembajak ini tidak bisa keluar. Ya. Karena tekanan udara dari luar ini kan hembusan anginnya kencang banget. Jadi bukan tersedot keluar, tapi tidak bisa keluar karena posisinya waktu itu juga cukup rendah ya. Jadi hembusan angin kencang banget, nyangkut dia, tidak bisa keluar, nyangkut di pintu begitu. Dan ini lebih lucunya lagi, ketika pembajak ini nyangkut, tidak bisa keluar, seorang kru kabin ini ada yang membantu. Membantu mendorong keluar pada ketinggian 5.900 kaki. Pendek banget itu. Ya sebenarnya mereka tidak ingin ya pesawat ini dibajak. Tapi mau tidak mau, kru kabin ini berbaik hati, membantu mendorongnya keluar. Ya, biar bisa keluar lah. Pada ketinggian 5.900 kaki di atas Antipolo Rizal. Dan pembajak waktu itu hanya menggunakan topeng ski serta kacamata renang dan membawa barang-barang hasil rampasan tadi. Dan para pilot menyatakan skeptis pembajak ini dapat selamat. Karena pendek gitu. Karena ketinggiannya pendek dan juga parasutnya ala kadarnya. Tidak meyakinkan begitu. Seperti tidak berpengalaman. Dan untungnya di darat sebanyak 290 orang penumpang dan kru berhasil selamat. Namun nasib pembajak waktu itu tidak diketahui, masih belum jelas. Akhirnya setelah 3 hari dilakukan pencarian ini, pembajak ini ketemu. Tidak secara hidup tapi. Oh, kondisinya? Kondisinya sudah meninggal dunia dan ditemukannya di dalam kubangan lumpur. Yaitu di desa Lavak di Quezon, di Filipina juga waktu itu. Dan waktu itu pihak polisi menyebut bahwa pembajak ini sukses lompat, tapi tidak sukses membuka parasut. Karena tadi kita mention ya, parasut yang dibuat itu homemade ala kadarnya, dan waktu itu tidak punya tali penarik. Mungkin tali yang disisipkan itu tidak berhasil narik. Jadi akhirnya berhasil keluar, berhasil lompat, tapi ketika di udara tidak berhasil buka parasutnya.
malang sekali ya, padahal dia udah berhasil merampok barang-barang bawaan penumpang. Dan pada waktu itu pihak kepolisian ini bertanya-tanya, siapa identitas orang yang melakukan pembajakan ini. Dan dari bukti-bukti seperti tiket pesawat dan juga surat izin mengemudi, ditemukan bahwa pembajak ini memiliki nama Augusto Lacandula. Tetapi ternyata nama ini hanyalah nama samaran. Dan identitas aslinya adalah Reginald Chua, yaitu seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaan sebagai petugas keamanan. Jadi kondisinya dia itu sedang mengalami kesulitan finansial dan kesehatan mentalnya ini terganggu. Habis kena efisiensi mungkin ya? Ya mungkin bisa jadi, karena pada waktu itu mungkin kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Krisis keuangan. Krisis keuangan, diefisiensi, orang-orangnya dikurangi. Begitu. Dan pada tahun 2013, ada sebuah film Inggris berjudul Metro Manila yang terinspirasi dari kejadian ini. Nah, tapi sebetulnya pada tahun 1971 itu ada kejadian yang cukup mirip dengan kejadian ini, yaitu adalah kejadian DB Cooper. Oh, aku pernah dengar itu. Nah, bisa jadi kejadian ini terinspirasi dari DB Cooper. Jadi singkatnya, DB Cooper itu adalah seorang pembajak yang hingga hari ini, identitasnya itu tidak kita ketahui. Dan waktu itu memang pembajakannya itu secara simpel, dia membajak di atas udara, minta ransom $200,000 US, dan waktu itu setelah pesawat terbang, menggunakan pesawat 727 ya, dia keluar dari pintu yang ada di bagian belakang pesawat, bukan di samping pesawat, tapi di belakang pesawat, di bawah mesin nomor 2. Dan dia berhasil lompat dengan parasut. Dan hingga kini, jenazahnya tidak ketemu, orangnya yang hidup juga tidak ketemu. Jadi hingga kini hilang tanpa identitas. Bisa jadi dia masih hidup sampai sekarang. Bisa jadi. Menikmati hasil rampasannya itu. Bisa jadi. Dan memang kisah DB Cooper ini mungkin sangat unik sampai akhirnya memicu kejadian ini. Tapi yang ini copycat, gagal. Gitu. Dan seperti kita ketahui juga, ini episode adalah sebuah saran dari viewer. Begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman viewer ada yang ingin menyarankan ide terkait kejadian-kejadian yang unik atau kejadian-kejadian yang ingin dibahas lainnya, boleh banget untuk komen di bawah. Demikian episode kami hari ini mengenai suatu pembajakan yang unik, dan sampai jumpa pada episode-episode berikutnya.